coba. Jeroni Madura Son of Jogja. Hai, halo kan coba Jogja, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat kan Muda? Hehe. Gimana nih kabarnya? Hari ini hari Jumat seperti biasa ketemu sama Ella Arlika yang akan temenin Kanca Muda Jogja dan juga Ustadz Munif Tauhid pastinya. Kita mau Maulid series lagi. Jangan bosan karena memang masih banyak hal yang perlu kita ceritakan bagi-bagi Kanca Muda nih. Barengan sama Ustadz Munif Tauhid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya betul 7. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali di Maulid Series ya. Kali ini saya ingin featuring Palestina karena memang selain itu lagi happening, kita sebagai seorang Muslim wajib mendukung untuk kebaikan Palestina karena Palestina itu tanah suci ya, yang sebelum perintah sholat itu ada, lewatnya ke Baitul Maqdis dulu lah. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi sebelum naik ke atas, jadi tariannya itu dari Masjidil Aqsa malahan. Jadi tariannya itu setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, aja baru naik lah. Jadi titik tolaknya ada di Masjidil Aqsa yang saat ini diperebutkan oleh oknum-oknum ataupun mungkin kelembagaan-kelembagaan dari negara Israel, kemudian untuk ke teman-teman di Palestina. Nah, secara prinsip bagaimana Ustadz kita seharusnya mensikapi itu semua? Ya, pertama itu tanah Nabi ya, tanah para Rasul, banyak Rasul dulu lahir di sana dan kemudian besar di sana, berdakwah di sana. Bahkan Nabi SAW pun ketika itu sholatnya masih menghadap di Baitul Maqdis, kiblatnya belum dipindah, belum ke Mekah ya. Jadi dan Nabi pun sempat berdoa lama, cukup lama untuk ya Allah segera ada keputusan dipindahkan, akhirnya dipindahkan ke Masjidil Haram gitu ya. Tetapi sampai hari ini dia masih menjadi tempat suci yang sangat sangat luar biasa. Ada 3 masjid yang wajib dikunjungi ya, 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjidil Aqsa. Itu yang 3 masjid itu ya, saya yang belum pernah ke sana ke Masjid Aqsa ya, mudah-mudahan suatu saat nanti mudah-mudahan bisa. Amin. Nah, Kanca Muda, kali ini hari Jumat ini tadi saya khotib, kebetulan juga ada sharing dari Duta Besar Palestina untuk Indonesia, diminta untuk mendoakan. Nah, jadi saya lebih sepakat ya. Jadi Duta Besar Palestina itu mendoakan untuk keselamatan gitu kan, perlindungan, kesabaran, ketabahan untuk muslimin wal muslimah di Palestina karena saudara kita. Apapun itu ya, perlu dicatat bahwa pencaplokan, penjajahan, pendoliman oleh negara manapun kepada siapapun ya tidak benar, gitu aja. Ya kan? Itu. Jadi kita enggak usah kemudian bilang wah berarti kita ekstremis, enggak, siapa bilang. Jadi mohon maaf ya, harusnya kita malu sama teman-teman di Palestina ya, yang masjidnya itu kan sholat dibom, jadi bangun bom. Dan kita bangun tapi nggak ada jamaahnya. Gitu. Jadi kan beda. Dibom jamaah gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi di sana untuk orang-orang yang kaum muslimahnya kalau tidur masih pakai hijab lah. Ditanya kenapa pakai hijab? Kan ini di kamar. Ya karena kalau nanti kami tiba-tiba dibom, meninggal, kami dalam posisi menutup aurat. Oh, berarti mereka selalu bersedia menggunakan pakaian yang layak. Jadi mereka itu sudah disetting dalam hatinya itu. Susah pakai daster gitu Pak Ustadz ya. Meninggal sewaktu-waktu mereka udah ready. Dari anak kecil sampai dewasa. Anak-anaknya nggak pernah takut sama tentara Israel. Nggak takut dia. Gitu kan. Jadi gini diplototin kadang-kadang, ini tanah gue, kamu kenapa ke sini? Gitu. Dia nggak ada takut di film-film itu kan, di sosmed yang beredar itu nggak ada yang takutnya sama sekali. Dan ingat, kan pernah suatu saat Ustaz Abdul Somad kan bertanya sama gurunya, apa susahnya Allah sih bikin menang orang-orang Islam di Palestina dan menghancurkan orang-orang Yahudi di situ? Apa susahnya bagi Allah? Bukan masalah susahnya bagi Allah lah. Kalau itu dihabisin, terus kamu bagian mana? Kamu bagian mana kan gitu. Artinya bagian mana itu bagi kita sebagai orang yang beriman ini bagiannya ada di mana gitu kan. Nah, maka
Oleh karena itu, Majelis Takziah Soma ini saya menghimbau kepada teman-teman muslimin wal muslimat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dan yang mendengarkan siaran ini, mari kita kirim doa kepada mereka agar diberikan satu yang meninggal syahid, yang kedua ketabahan, kesabaran, ya, dan kemenangan. Kemenangan yang saya maksud bukan kemenangan kemudian sana mati semua, nggak harus seperti itu. Maksudnya kemenangan yang dimaksud juga bisa perdamaian yang baik gitu kan. Walaupun memang di dalam beberapa nas itu susah untuk damai dengan baik lah. Ada saja gitu kan namanya sifat-sifat mereka yang kemudian seperti itu. Tetapi kita jangan sampai jadi orang yang ngapain demo, ngapain kirim-kirim donasi ke sana, nggak perlu lah. Jangan gitu kita. Paling tidak kita ikut mendoakan. Kalau you nggak mau donasi doa. Ya, jangan sampai kamu bilang donasinya untuk apa, hati-hati itu bayari teroris itu. Wah, jangan nuduh-nuduh gitu. Ya. Makanya saya sepakat kalau mau berdonasi pakai lembaga resmi ya, yang kemudian memang itu digunakan untuk kemaslahatan teman-teman di sana. Kamu bayangin baru nggak usah gitu aja. Misalnya ada kampanye, partai ini, padahal belum ngurus partainya. Udah gitu aja kita berada takut keluar gitu kan. Ketemu di jalan lah, ada partai itulah, ya nggak tahu lah, sebut aja partainya partai itu gitu ya. Udah kita takut kan. Padahal cuma gitu doang kan, cuma greng-greng paling banter kan mobil motornya dipukul sama itu. Ini nggak gitu levelnya. Bayangin lah, setiap hari lah, every day. Kita alhamdulillah di sini itu dengarnya Takziah Soma, dengarnya musik dagduk itu, nggak denger bom, nggak denger. Betul. Paling banter petasan kan, lihat di atas malam tahun baru lah, malam apa gitu kan. Sana itu dadarnya kembang api dari bom, dari rudal gitu kan, luar biasa. Nah, jadi empatinya kita harus ada sama kaum muslimin wal muslimat itu. Jadi kita doakanlah sekali lagi melalui Takziah Soma ini, karena apapun itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya itu adalah tempat-tempat yang luar biasa dan Nabi pernah mengunjungi ya, bahkan di sana gitu kan. Itu yang luar biasa. Sampai Nabi pernah ditanya salah satunya oleh sahabat yang ngetes. Coba kalau kamu bener ke Masjidil Aqsa berapa jumlah tiangnya di sana? Wah, ngetes. Dites Kanjeng Nabi. Walaupun Nabi nggak menghitung, tapi dibisikin sama malaikat Jibril itu sekian jumlahnya. Ya, karena Nabi kan yang ke sana kemudian nggak inspeksi ya bos. Ya, di sana ibadah nggak inspeksi ya, kemudian sebelum naik ke atas ke Sidratul Muntaha. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai series kaitan dengan ini tadi di sebagian kita bahas ya tentang Palestina. Kemudian kita bahas kemarin kan kita mencoba bagaimana istiqomah menjalankan sholawat lah. Karena sholawat itu nada dasar yang harus kita lakukan. Dengan sholawat itu kita dapat dua hal. Jadi kalau kita istighfar dan sholawat, suruh milih gitu kan. Ketika waktumu terbatas antara istighfar dengan sholawat, kamu pilih mana? Nah, tentu pilihannya adalah sholawat ketika waktunya terbatas. Kenapa? Kalau istighfar itu hanya dapat ampunan, walaupun ampun itu sangat penting sekali. Tapi kalau sholawat itu ada tiga hal. Satu, ampunannya dapat. Kedua, dapat sholawat juga. Karena siapa yang sholawat kepada Rasulullah sekali, Allah akan memberi sholawat kepada dirinya 10 kali, membalas 10 kali. Bayangkan, 1 dapat 10, 10 dapat 100, 100 dapat 1000. Ya. Kemudian hajat dan derajat itu Allah kabulkan. Derajatnya dinaikin sama Allah, hajatnya dikabulkan sama Allah, hanya dengan bermodal sholawat. Maka jangan kaget, sholawat itu banyak versi. Ada versi hadisi, ada versi ulama, ada versi ahlul bait, itu macam-macam sholawat. Ya, walaupun kemarin sudah kita ajarkan yang simpel-simpel ada, yang agak panjang juga ada. Nah, secara prinsip coba udah belum nih kita ngasih alokasi waktu untuk sholawat, khususnya di hari Jumat kayak gini ya. Dimana hari Jumat itu sholawatnya itu akan dibalas langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di luar hari Jumat tetap sampai kepada beliau, tapi dikirimkan lewat malaikat. Tetapi kalau ketika hari Jumat langsung diterima sama Rasulullah SAW. Itu yang luar biasa. Maka kalau kita udah bicara sholawat, nanti insya Allah kita akan gandrung lah. Jadi kebanyakan orang ikut majelis sholawat dulu, menikmati sholawat dulu, ikut asrokol atau makhalul qiyam dulu, ikut dalam rangkaian majelis Rasulullah, majelis sholawatan dulu, menikmati enak dalam hati, kemudian dia kepo. Kalau kayak gini nih bacaannya apa sih? Artinya apa sih? Oh, dari mana ini muncul? Misalnya sholawat nariyah, sholawat burdah, sholawat
macam-macam ya, ada selawat adrikni gitu kan ya. Itu ada selawat asgil yang sedang ngetren gitu kan, yang itu digunakan untuk memperak-perandakan musuh gitu kan. Ada selawat juga, ada tibil kulub gitu kan, yang bagaimana untuk mengobati sakit. Ternyata selawat itu macam-macam, dan selawat ini tidak asal ya. Ini beberapa ada yang dari mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah ngasih rekomendasi, baca ini kamu. Misalnya ada salat adrikni gitu kan, di mana ada salah satu mufti di Mesir yang kemudian dihina, direndahkan oleh salah satu pejabat tinggi negara. Kemudian dia sakit hati karena biasa sholawat, kemudian malamnya bermimpi bertemu Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu kalau sakit hati, kalau terdesak, kalau kamu sedang bingung, kamu sedang gelisah, kamu sedang kepepet, sedang betul-betul butuh bantuan, maka sebutlah sholawat ini, namanya adrikni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Itu Rasulullah sendiri yang nuntun. Ada seperti itu, namanya sholawat adrikni. Itu ada nanti sholawat Jibril, ada sholawat macam-macam. Nah, kita harus mulai menggemari sholawat kayak gitu. Jadi jangan hanya gimana biar gemar ya, kita harus tahu sejarah sholawat itu dari mana, kenapa muncul sholawat itu, siapa yang kemudian merekomendasikan, apa khasiatnya. Itu ya kayak kita kalau sekedar, kan gini, orang kalau sekedar makan sayuran, ada yang makan sayuran itu bukan karena seneng lah, tapi karena tahu kandungannya. Pare, ada apa orang gandrung pare? Gak ada saya kira. Kita gandrung pare sang pare itu enggak. Jadi pare itu menjadi disukain bukan karena pahitnya, tapi karena apa? Di dalam pare ada obat. Untuk pankreas, untuk diabetes, untuk kolesterol, untuk perancaran peredaran darah. Maka orang makan pare itu, dia selain mencoba makan parenya sendiri, dia sudah tahu literatur tentang khasiat pare. Maka ketika dia memakan pare itu, yang dia ingat-ingat bukan pahitnya lah, tapi apa? Khasiatnya. Yang dia ingat khasiatnya. Sama ketika orang baca sholawat itu, yang dia ingat bukan lelahnya, bukan capeknya, bukan aduh 1000, aduh 100, itu enggak. Tapi yang dia ingat khasiatnya, bikin saya gini gitu. Jadi orang ketika tahu khasiatnya karena sudah membaca literatur, dan ini biasanya kalau nggak baca sendiri diterangin sama ustadz, sama ulama gitu kan. Nih orang-orang yang rajin sholawat gini. Nah ini ada kita pakai salah satu kisah ya, sebelum ditutup di segmen pertama ini ada kisah lah. Kisah apa tuh Pak Ustadz? Ya, jadi satu kisah di mana waktu itu ada namanya Abu Adib. Abu Adib ini diceritakan oleh Syekh Afiyuni. Yang Syekh Afiyuni ini biasanya setiap tahun datang ke Indonesia dan bertemu dengan Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Nah, biasanya di situ didaulat untuk ceramah. Nanti ceramahnya diterjemahkan dalam Lughatul Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Dia pakai bahasa Arab gitu kan. Ya, kemudian ini ulama dari Yordan gitu kan, dia cerita tentang peristiwa yang terjadi pada santrinya, namanya Abu Adib. Abu Adib ini seorang yang bekerja, kemudian dia punya niat nawa itu untuk mengumrohkan dari ibunya tercinta, kakaknya tercinta, dan istrinya sendiri bersama dirinya. Dia nabung, setelah dapat uang, kemudian dia alhamdulillah berangkat ke Tanah Suci. Nah, selesai umroh, mereka kemudian ke Madinah untuk berkunjung ke makam Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ketika berkunjung itu tiba-tiba tasnya itu hilang lah. Kan biasa orang-orang umrah itu tas yang khusus itu kan yang ditarik kemana-mana itu isinya biasanya vital. Ya, duit. Ya, vital, ada duit, paspor, handphone dan teman-temannya lah. Singkat cerita itu hilang lah. Bisa dibayangin nggak? Wadaw. Hilang. Dan kalau sana udah kehilangan paspor, udah kehilangan duit, udah kehilangan segala-galanya, itu kan, apalagi paspor kan segala-galanya, dikira orang ilegal lah, macam-macam lah. Aduh, apalagi duitnya kan dia belum pulang, kan harus bayar hotelnya, harus makannya selama di sana, kemudian belum pesawatnya juga kan, tiketnya hilang semua di situ. Nah dia kira-kira gimana? Jangan tanya kira-kira gimana, ya jelas nangis lah. Nangis, tapi dalam nangis itu dia teringat ceramahnya Syekh Afiyuddin ini. Ya, Syekh Afiyuddin ini kan cerita sama beliau waktu ngajar, kalau kamu sedang punya banyak masalah, sedang banyak trouble, sedang susah, banyakin tuh sholawat. Maka betul, ketika dia ke Raudhah, ya dia nangis sejadi-jadinya, dia sholawat, terus dia baca sholawat gitu kan, sampai ketiduran lah. Pada waktu tidur itu apa? Bermimpinya gimana? Ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, hai Abu Adib, saya Rasulullah. Ya Rasulullah, ana tamu ente ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, aku kehilangan barang-barang ini ya Rasulullah. Jadi di mimpi itu dia langsung adu sama Rasulullah gitu kan. Kata Rasulullah,
hei Abu Adib, nanti setelah selesai ini kamu ketemu sama, cari namanya Usman di pintu 12. Cari namanya Usman, katakan sama Usman, ada salam dari aku. Katakan sama Usman, sholawatnya yang setiap malam 1000 sholawat ini sampai kepadaku. Dan katakan sama Usman, kalau dia harus ya dikasih kewajiban sama diriku, kata Rasulullah, untuk mengurusi dirimu sampai selesai. Katakan sama si Usman ya, itu kirim salamku dan katakan sholawatnya 1000 tiap malam udah aku terima. Sholawatnya yang ini. Nah itu kan. Dia terbangun nangis dia. Kemudian dia segera cari itu pintu 12, cari Aina Usman, di mana Usman? Ini orangnya Usman ini yang tinggi ini. Ada apa Mas? Kan gitu kalau bahasa kita. Mas Usman, saya tadi diceritakan sama dia. Saya punya masalah begini-begini. Tadi saya kemudian bersolawat, kemudian saya sampai ngantuk tertidur. Dalam tidur saya bermimpi bertemu Rasulullah. Kata Rasulullah bahwa ada salam dari Rasulullah untukmu, dan Rasulullah mengatakan solawatmu yang ini setiap malam 1000 sudah diterima sama Rasulullah. Dan kata Rasulullah bilang, engkau suruh ngurusi aku semuanya. Gimana ceritanya, coba ceritain lagi. Wah, dicerita lagi. Kemudian udah kita ke kantor dulu. Sampai di kantor dikasih teh. Gimana ceritanya, coba cerita lagi. Nah, udah kita ke rumah saya dulu. Naik mobil, di tengah mobil tanya lagi, gimana ceritanya, gimana? Nah, sampai di rumah kasih minum lagi. Gimana ceritanya, kasih makan, gimana ceritanya? Akhirnya mangkel Abu Adib itu. Terus? Mas Usman, saya dari tadi suruh cerita terus. Ceritanya kan aku ulang berkali-kali. Udah gini aja Mas Usman, kalau ente percaya dengan saya, tolong saya dibantu. Tapi kalau nggak percaya nggak apa-apa, kembalikan saya aja ke hotel. Saya mau pulang. Kata Usman sambil senyum, enggak. Kamu cerita pertama kali aku langsung percaya. Loh, kok berkali-kali tanya tapi? Ya, aku seneng kamu melantunkan kalimat Rasulullah kirim salam untukku. Jadi yang dia inginin dengar kata-kata gimana? Rasulullah kirim salam gimana? Gitu. Ya kayak nek zamane biyen kowe dikirimi salam kae lho karo Mas Indra. Gimana? Enggak. Oh, romantis berarti Mas Tegi. Terus. Ya kan gitu. Jadi dia ngulang-ngulangin itu karena pengen mendengar kata kalimat Rasulullah kirim salam. Wah, senangnya luar biasa dan diterima sholawatnya. Langsung dia bilang, udah Abu Adib, aku selesaiin semua urusannya. Pokoknya kamu pulang sampai rumah, aku antar, aku kasih semua komplit termasuk uang sakunya. Kamu kemarin habis berapa? Tak balikin semua duitmu. Wow. Jadi udah gratis, dapat duitnya dikembaliin, luar biasa kan? Berkah sholawat. Nah makanya sholawat ini ibadah yang spesial kan yang mudah. Kalau kita bicara maulid tanpa sholawatan, nah mohon maaf, nothing itu. Harus pakai sholawatan. Nah sholawatan itu artinya membaca sholawat, bukan kemudian harus sholawatan ngundang orang kampung, kemudian pakai hadroh. Itu bagus. Tapi yang dimaksud di sini tidak hanya itu, tetapi sholawat kita rutin setiap hari. Ini kan rata-rata kalau saya baca dalam banyak hal itu setiap malam. Berarti malam itu malam paling bagus untuk sholawat ya. Walaupun pagi ya boleh, siang ya boleh, sore ya monggo. Tapi kenapa saya membaca beberapa literatur itu selalu malam? Yang kamu setiap malam ini ada raja yang mana? Ada salah satu raja yang juga sama ketika ada seorang ini yang sering sudah terkenal itu ceritanya di mana-mana. Ada seorang yang punya hutang, dia hutang kemudian nggak bisa membayar hutangnya, kemudian ditagih, nggak bisa, kemudian dihadapkan kepada kodi itu hakim. Kemudian hakim mengatakan kamu ditahan karena nggak bisa bayar. Dia bilang aku jangan ditahan, aku mau pulang, bilang sama istri dulu. Loh kalau bilang sama istri nah aja nanti kamu pergi nggak? Jaminannya Rasulullah. Loh maksudnya gimana? Maksudnya kalau aku sampai besok pagi nggak kesini lagi, aku nggak melarikan diri, maka aku siap tidak menjadi umatnya Rasulullah ketika hari kiamat kelak. Wah, dengar kalimat itu hakimnya takut gitu kan. Sana pulang. Begitu pulang sampai rumah istrinya tanya, "Loh Mas, kok bisa kamu lolos nggak masuk penjara?" gitu kan. Lah kata dia, aku bilang bahwa aku menjaminkan nama Rasulullah. Kalau aku besok tidak pulang, maka aku siap tidak menjadi umat Rasulullah ketika besok di hari kiamat. Waduh Mas, kamu udah pakai nama Rasulullah itu berat loh. Sekarang kamu sholawat semalam ini jangan pernah berhenti. Betul, mereka berdua sholawat sampai pagi, sampai tertidur. Dalam tidur bermimpi bertemu Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu ketemu itu sama raja. Bilang kepada raja, sholawatnya yang setiap malam 1000, yang sholawatnya jenisnya ini, tadi malam dia bingung sudah 1000 atau belum, karena pas waktu ngitung dia terlewat karena belum ada tasbih digital waktu itu kan. Dia masih pakai manual ya. Jadi dia, 1000 belum ya? Kelihatannya udah, tapi kelihatannya belum. Jadi dia tuh bingung antara 1000 atau belum. Nah, sampaikan pada dia, salam dariku dan
selawat yang ini tadi malam dia bingung. Khusus tadi malam dia bingung karena sudah 1000 atau belum. Katakan sama dia sudah 1000 dan aku terima. Dan katakan perintahku bantu dirimu untuk lunasi utangmu. Wah, sampai sana diceritain gitu langsung rajanya bergembira banget gitu kan. Kok tahu? Istriku aja nggak tahu kalau aku baca selawat itu. Istriku aja nggak tahu kalau tadi malam aku bingung. Ini berarti benar mimpinya ketemu Rasulullah. Langsung dikasih duit 2. Jadi tadi kalau utangnya 1.500 dinar, dia kemudian dikasih 1.500 sama 1.500 yang lain. Yang ini untuk nyaur utang, yang 1.500 untuk dirimu sendiri. Jadi dia udah dapat 3.000. Wow. Dia kemudian dia datengin yang ngutangin. Datengin anu dulu, hakimnya dulu kan. Hakim, ini saya mau ngelunasin, jadi tolong jangan ditahan. Sebelum dia bilang, hakimnya udah nangis dulu. Begitu sampai itu nangis langsung dipeluk itu. Loh, kenapa memeluk saya? Gara-gara dirimu tadi malam aku bermimpi bertemu Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau engkau membebaskan orang itu, maka engkau akan bersamaku di surga. Maka kamu tak aku bebaskan, dan ini ada uang untuk kamu. Nanti kamu tolong bayar utangnya pakai uangku ini kepada orang yang kamu utangin. Udah dapat berapa? Tolong ibu malah tambah lagi. Ternyata begitu sampai ngedes ngediutangin sama. Begitu sebelum ngomong udah nangis dulu. Waduh, gara-gara utang itu aku tadi malam bermimpi Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau engkau mengikhlaskan kau akan bersamaku di surga, maka kau nggak usah bayar utangnya. Waduh. Lah gimana? Jadi malah utang 1.500 sudah dapat. Itulah berkat salawat. 4.500. Iya. Itu. Nah, pertanyaannya yang dengar ini, ya ini nanti kita bahas segmen kedua ya. Pertanyaannya adalah, tenane tat. Apa iya? Pak Ustadz itu. Mosok. Nah, berarti Anda kan keyakinannya kayak apa? Nah, kita bahas nanti di segmen kedua. Masa Pak Ustadz disong jarene ta kuwi. Nanti kita akan cerita-cerita lagi ya Kanca Muda Jogja. Kalau mungkin Kanca Muda masih meragukan luar biasanya sholawat, kita dengerin lagi nanti setelah lagu dan iklan yang nanti kita kasih buat Kanca Muda Jogja. So stay tune terus di Sasi Soma Sana Sini Soal Agama. الصوت صغير يمكن نحن أولاد صغار بس صرختنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت بدي أقول بالغنية كل شي معقول حدا يسمع حدا يشوف طفولتنا بدنا بالصوت
X-Men Jeronimo Drol Son of Jogja. Balik lagi di sesi Soma Sana Sini soal agama nih Kaca Jogja barengan sama Ella Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid. Ya, kalau tadi Pak Ustadz udah cerita tuh soal ada yang hutang, kemudian dia rajin sholawatan gitu ya, kemudian dia terbantu lah gitu, dan ternyata sholawatnya sampai ke Nabi Muhammad. Kemudian ketika dia ngurus kesana kesini kesitu malah dia sangat dimudahkan karena beliau selalu mengirimkan sholawat ke Nabi Muhammad nih. Banyak orang yang juga akhirnya disampaikan pesan oleh Nabi untuk meringankan bebannya yang begitu berat gitu, karena dia selalu rajin mengirimkan sholawat ke Nabi Muhammad. Nah, kena nih Pak Ustadz. Ya, semanjur itu Pak Ustadz. Masa baik. Akan selalu ada ya, walaupun tidak banyak mudah-mudahan orang-orang yang menyangsikan tidak hanya sholawat, tahajud, duha gitu, ada yang menyaksikan. Bahkan dalam hatinya kemudian muncul, rambut gawe ora sugih. Iya betul. Ora usah ora iso. Namanya itu usaha. Kan gitu. Padahal gini, kita masih ingat enggak? Coba kita pakai logika yang sangat kecil aja. Pedagang di pasar. Saya bilang di pasar ya. Nah, ini bukan pedagang yang kemudian di online-in, dipromoin. Pedagang di pasar itu dia buka. Ya, apapun dagangan dia dibuka gitu kan. Siapa yang gerakkan hati orang kemudian milih yang beli punya bu ini, pak ini, mbak ini, siapa yang gerakin? Allah kan? Ya kan? Yang nentuin kan Allah. Yang gerakin ke situ siapa? Kok bisa? Dan ingat, coba nggak usah jauh-jauh. Misalnya kamu ke Kota Baru, ke mana itu dekat Masjid Syuhada, ke barat arah ke salah satu resto, sampingnya resto rumah makan Amerika itu loh. Itu kan ada penjual ban kan. Bayangin bannya dari ujung utara sampai selatan sampai melingkar ke arah ke barat itu kan ban semua itu. Buka semua loh. Oh iya betul. Itu buka semua loh. Buka semua loh. Logikanya kalau dia nggak laku akan tutup salah satunya atau salah duanya, atau mungkin tinggal 1-2 aja. Buka semua kok. Apa artinya? Allah kirimin pelanggan semua kan? Iya, walaupun sama-sama jual ban gitu. Sama-sama jual ban. Apa artinya? Kalau kita hanya berdasarkan usaha doang aja, itu secara hukum alam itu akan bisa, ya kan? Usaha doang. Tetapi tahu nggak? Usaha itu kan hanya sebatas kita nyiapin ember, kita nyiapin tempat. Tapi rezekinya itu dari siapa yang ngasih? Kan Allah semua. Nah, maka kalau kita bicara Pak Ustadz, apa benar hal seperti itu sangat mudah sekali kita hanya sholawat begitu? Pertanyaannya bukan gitu. Apa benar kamu mau nyoba sholawat? Sekarang tak balik. Kamu kan tanyain nih, sholawat bisa betul bikin hidup jadi begitu Pak Ustadz? Saya tanya ke kamu sekarang, apa benar kamu mau nyoba sholawat dulu? Mau nggak nyoba 1000 coba? Konsisten 3 bulan nggak pernah pray, sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan kamu nggak pernah libur, berani nggak? Kalau kamu berani, lakuin dulu. Nah ini nggak usah jauh-jauh lah. Baru saja saya dapat info A1 valid kalau ini masa kesehatan dari jamaah saya yang kebetulan praktek dan keluarganya ada yang berhasil. Ini berbagi sedikit ya tips untuk kebetulan 2 penyakit yang sudah teruji clear sembuh total 100%. Iya. Atas ikhtiar ini. Penyakit itu 1 gula, yang kedua kanker. Wow. Nah, jadi 2 ini. Nah, kalau untuk yang lain dia nggak neliti. Tapi Profesor Dr. Eko ini neliti dan mempraktekkan sendiri saat keluarga nih. Dan itu beliau sendiri kena, mertuanya bapaknya juga kena, dan itu sembuh total. Alhamdulillah atas izin Allah. Apa? Ini contohnya aja. Kita bicara bagaimana pola dia lakuin dengan disiplin. Dia bilang minimal 4 bulan. Kalau 4 bulan ini lolos, sembuh. Kalau lebih dari 4 bulan, sehatnya luar biasa. Apa itu? Hidup tanpa gula. Oh iya. Tanpa gula sama sekali. Dalam 4 bulan minimal. Oh, jangan ditanya perjuangannya. Pertanyaannya apa? Mau apa? Kamu apa mau ngelakuin? Pertanyaannya kan itu dulu. Padahal gula itu nasi. Udah protes dulu kan belum ngakuin nah. Ya makanya kan makannya susah kan Ustaz. Bisa, ternyata nasi di situ, gula, minuman gula. Nah, makanya dia disiplin. Akhirnya apa? Terus gantinya gula apa? Yang nggak ada gantinya. Buah aja yang dia boleh makan hanya apokat. Yang lain nggak. Kenapa? Ya karena apokat mungkin udah ditulis sama dia kandungan gulanya atau gimana nya nggak tahu ya.
Madu cuma termasuk juga nggak boleh di dalamnya. Termasuk gula batu ya nggak boleh, itu tetap gula. Roti dan teman-temannya nggak boleh. Jadi dia karbo karena dia nggak nyentuh sama sekali. Terus gantinya apa? Katanya variasinya di telur. Jadi proteinnya yang ada gulanya ternyata kita coba nggak usah jauh-jauh. Coba kita konsumsi susu lah, susu murni yang plain. Karena ada susu merek kemasan kan? Ya. Ya yang plain. Ada kandungan gulanya nggak? Ada. Ternyata ada. Artinya apa? Yang itu kita minum kelihatannya betul-betul nggak ada gulanya. Itu ternyata sudah ada gulanya. Apalagi yang ada gulanya ditambahin gula kan? Nah ternyata sel-sel kanker itu doyan manis. Dan rusaknya pankreas itu karena manis. Begitu manisnya dihilangin sama sekali, langsung itu bercahaya kulitnya, enak badannya tuh luar biasa. Kan gitu. Apa artinya saya ingin bicara di sini, Kancah Muda? Kita mau melakukan treatment duniawi saja ada efeknya, apalagi treatment akhirat. Nah, semua treatment tidak ada yang berhasil dalam seminggu, dalam 2 minggu. Ini 4 bulan minimal. Lah kamu sholawatnya udah berapa lama? Konsistennya udah berapa sering? Gitu lah. Nah jadi kamu nggak bisa kalau nggak ngelakuin. Nah jadi pertanyaannya bukan apa betul itu bisa mengubah nasib. Saya pertanyaannya ke kamu, apa betul kamu mau ngelakuin dulu? Lakuin kamu dulu, lakuin, nanti kamu akan dapat hasilnya. Nah jadi salah satu rezeki, ini yang sering orang tidak tahu Kancah Muda, salah satu rezeki yang harus kita kita cari itu bukan duit, tetapi rizki. Begitu dapat ilmu, nyantol, praktek, itu rezeki. Kamu dikasih sholawat, dikasih bacaan sholawat, terinspirasi, terus praktek, itu rezeki. Karena banyak yang cuma baca doang, denger doang, malah ada yang nentang, kan gitu. Oh yora, sholawat tak usah gawe kene, mobil sholawati, ya usah, omah ya sholawati, tuku apa sholawati, bojo sholawati. Wah, jadi dia udah. Dan ingat kata dokter, ada nih beberapa jenis dokter. Ini saya ingat salah satu ini gini. Dulu ada pengobatan namanya akal pinang, kalau nggak salah. Akar pinang gitu kan. Itu ada Jakarta, Bali, sama Australia. 3 tempat ini orangnya cuma 1. Ini kebetulan cerita ini asli dari salah satu pengusaha Jogja yang pajaknya tertinggi. Dia bayar pajak tertinggi, dapat penghargaan lah. Tokonya di mana-mana. Saya nggak sebut namanya karena dia nggak promosi di sini, ya. Tapi dia punya anaknya itu sakit. Ini Nasrani orangnya, bukan Muslim. Pengobatnya Muslim, ya. Dia kebetulan ketika sakit itu, sakitnya itu aneh. Kalau nggak salah itu kanker darah, tapi yang jenis khusus. Yang itu dalam 1000 pasien kanker darah, jenis itu munculnya cuma sekali dari 1000 pasien. Dan ini paling berat. Nah, ada 2 rumah sakit besar di Jogja yang miliknya Nasrani ya, 1B, satunya P. Itu dua-duanya itu dia periksa. Jadi di dua-duanya dia pakai dokter yang spesialis juga. Berbeda. Hasilnya apa? Hasilnya sama, bahwa kami dalam tanda petik angkat tangan. Ketika dia dalam keadaan angkat tangan, yang namanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, namanya Ar-Rahman itu Allah nolong siapa aja. Oke? Dia tiba-tiba di TV ada ada yang bahas masalah penyakit yang itu, jenis itulah. Oh, dia gedein. Terus dia catat terus dia konsultasi. Akhirnya dibawalah ke Bali lah. Ini anaknya lah. Dibawa ke Bali, jangan tanya lah. Dalam posisi nggak bisa apa-apa. Jadi dia harus pakai pesawat khusus yang membawa dirinya dalam kayak ambulan udara gitu lah. Ya nggak bisa didudukin biasa lah. Harus terbaring dan kemudian dibawa ke sana, ke Bali. Di Bali kemudian pertanyaan dari, kalau nggak salah, yang herbalisnya ini namanya Andi Muhammad. Dia tanya dulu nih, saya agamanya ini Pak, enggak masalah, agama apapun silakan aja. Cuma pertanyaan saya satu, kamu yakin nggak mau bisa sembuh di obatin ini? Pertanyaannya itu dulu, kalau nggak yakin nggak usah kesini. Nah, kamu benahi dulu keyakinannya, yakin nggak ini bisa sembuh? Yakin. Nah, udah kalau yakin, oke, gue rawat, kasih waktu saya 3 minggu, maksimal 1 bulan untuk ngerawat ini. Di opnam lah di sana. Dibobok-boboki pakai herbal, digini-giniin, itulah sembuh. Sekarang badannya bagus nih, anaknya juga sering beberapa kali ada acara ikut. Itu serius, tadinya kayak lumpuh lah. Ya apa artinya? Ketika ilmu duniawi itu diseriusin, itu aja berhasil. Apalagi ilmu akhirat. Sholawat sekian kali, apalagi itu made in-nya memang Rasulullah yang ngasih info pusat itu, bos. Info dari pusat, ya, dagangannya pusat istilahnya. Ya, jadi dia udah jelas. Makanya
Kalau ada ulama bilang, kenapa sih Ustadz ada 40, ada 7, ini dibaca 100, itu kamu gak usah protes. Itu sudah by SOP, sudah diuji kelayakannya. Kalau istilahnya itu udah SNI. Jadi itu kalau obat sudah BP POM, Depkes keluarnya, udah Depkes ngeluarin gitu loh. Jadi ini udah diuji gitu loh. Apa artinya? Ya kenapa dosisnya sekian Ustadz? Ya dosisnya begitu dari ulama-ulama. Ulama itu ya dari ulama sebelumnya, dari sebagainya, termasuk dari Rasulullah juga ada. Nah makanya kamu jangan protes, ada 1000, ada yang cuma 300, ada yang 7, ada yang 1, ada yang 10. Gak usah protes. Kamu kan tinggal makan resep aja kan? Udah ikutin, dokternya udah ada. Ya, nah jadi berdoalah kepada Allah agar ketika dapat masukan agama, oh bagus ini tak praktekin. Oh oke, bener kita ini. punya kekuatan untuk mempraktekannya. Ya kan jadi, Pak Ustadz, itu yang paling penting kan. Iya, jadi kayak Pak Ustadz bilang, ya jangan hanya terinspirasi bokep terus mau praktek. Yang ini juga praktekin gitu loh. Apa itu? Oh, ya, ini yang dipraktekin, dapat video tentang rahasia di balik tahajud, rahasia di balik ini kan luar biasa. Nah, jadi itu yang sangat istimewa ya. Jadi banyak kalau persoalannya kan sebetulnya dikasih satu cerita saja. Kalau orang itu hatinya kebuka, udah nggak perlu cerita lain. Dia mau bikin cerita sendiri dalam hidupnya gitu loh. Tapi kalau hatinya nggak kebuka, nggak dapat rezeki berupa hidayah, mau diceritain kasih buku tebalnya setebal apa aja, setebal ban mobil gitu. Tapi ternyata dia hatinya memang tidak dibuka sama Allah, itu nggak bakalan. Oh aku nggak percaya ini, masa segini bisa gini, masa segini bisa gini kan gitu. Nah jadi, nah makanya di Maulid ini kita berupaya nih bahwa jalan untuk mengenal Rasulullah yang paling mudah pertama adalah dengan sholawat dulu. Dengan sholawat kamu nanti kan hatinya ini disentuh dulu, hati deg. Orang itu kan gini, logikanya begini, banyak orang itu nggak jualan produk lah. Sales terbaik itu nggak pernah bawa produknya dulu. Dia report dulu, jalin hubungan baik dulu sama orang itu. Nanti begitu barangnya baru dibawa aja langsung dibeli sama dia. Apa artinya? Kita dalam hal kalau kita mau kenal dengan Rasulullah, oke lah baca bukunya, tetapi sholawat dulu. Langsung kenalan sama Rasul dengan sholawat. Nah dengan membaca sholawat itu kan Rasul dikasih sinyal sama panjenengan, dan oh ini si Ella, oh ini Dayati, tahu semua. Oh ya. Amin. Kan gitu. Jadi itu dilakuin dulu. Paling nggak 1000 itu wajib hukumnya. Ya. Udah nggak 10, nggak 100, 1000. Nggak 5 doang. Nggak 5 doang, harus 1000 gitu. Dan tasbihnya dipakai. Jangan hanya untuk sampiran aja atau kalungan aja, dipakai tasbihnya. Kalau kamu malu pakai tasbih digital bisa, ada. Silakan. You mau pakai sholawat kayak apa saja silakan. Ada sholawat yang pendek, sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sampai sholawat yang panjang kayak sholawat yang ada di ketika kita sholat namanya Ibrahimiyah, itu bisa dipraktekin. Ya, gitu. Atau standar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang penting sholawat. Ya, udah. Dan dibacain. Nah, nanti kamu akan ketagihan, apalagi kamu beli buku-buku tentang sholawat. Oke. Nah, gitu kan. Termasuk ini kalau udah penggemar sholawat, nanti kamu berburu sholawat akhirnya. Sampai ada kitab Ad-Dalail gitu kan. Dalail Khairat. Itu kan kitab wajib di pesantren-pesantren klasik di seluruh Indonesia, bahkan internasional levelnya. Itu bagaimana membaca kitab itu luar biasa. Itu kan pengarangnya itu kan sederhana. Namanya kalau nggak salah itu Syekh Jazuli namanya beliau, almarhum ya. Ini sangat luar biasa. Tiba-tiba dia itu mau sholat. Dalam perjalanan ada sebuah sumur, tapi sumurnya nggak ada timbanya. Nah dia mau sholat mau wudhu. Dia lihat-lihat kok nggak ada timbanya. Kemana timbanya? Dia cari-cari. Di situ ada anak kecil. Anaknya kecil. Ditanya, "Dek, ini saya tuh mau wudhu, ada timbanya nggak ya?" "Oh nggak ada Pak." Terus dia berdoa. Ya sebentar, dia doa, amin gitu. Tiba-tiba air yang ada di bawah sumur itu naik ke atas lah, hancur. Bisa digunakan Pak Kiainya untuk wudhu. Wah, dia selesai sholat dia tanya, "Dek, kamu bukan orang biasa. Ajarkan pada aku apa amalan kamu." Jadi kalau orang dulu tuh lihat orang itu, apa sih amalan kamu? Nah, apa sih kan gitu? Apa kata anak kecil ini? "Saya merutinkan membaca sholawat, perbanyak membaca sholawat."
lihat langsung peristiwa di depan matanya. Bagaimana anak kecil yang belum umurnya jauh banget dari beliau berdoa, dia kan nggak tahu sholawat amaliyahnya, tapi kan di depan mata kepala beliau kan langsung. Bagaimana mungkin yang namanya nggak ada alat zaman segitu, nggak ada sahnya bos. Jadi tiba-tiba dia ke atas sendiri mancur. Itu pakai logika nggak masuk akal. Ini nggak mungkin kalau orang biasa. Maka ditanya, apa amalan kamu sholawat? Apa kata beliau? Begitu seperti itu langsung terinspirasi beliau itu. Langsung otomatis dalam hatinya, pokoknya setelah ini gue nanti akan bikin buku sholawat terbaik dan akan pokoknya dia ngarang kitab Dalail Khairat itu, yang itu menjadi buku wajib dihatamkan. Jadi di situ isinya puji-pujian kepada Rasulullah dan berdoa. Itu luar biasa ya. Nah, jadi kalau kita udah tertarik sholawat, nanti macam-macam di dalam itu ada kitab ini gitu kan. Levelnya akan begitu, tapi kita nggak perlu mengerikan seperti itu. Cukup rutinkan dulu aja sholawat. Dari situ nanti kan adem, enak, angler gitu. Pengen lagi. Kemudian itu nanti nyeplet. Dari sholawat itu ternyata dikisahkan, sholawat itu nyepletnya tidak hanya ke dirinya, ya ke anaknya, ya ke orang tuanya. Jadi luar biasa khasiatnya. Jadi gitu kan yang muda. Ini alhamdulillah di bulan Maulid ini kita sudah 4 kali. Ya, udah 4 kali. Ya. Jadi insya Allah besok kita akan ganti tema. Betul. Tetapi sebelum ganti tema, saya ingatkan kembali kan yang muda melalui Sasi Soma ini, bahwa kalau kita cinta pada Rasulullah, dan ingat, satu-satunya orang yang nanti akan menunggu kita di Telaga Kausar itu Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, bagaimana agar kita mendapatkan syafaatnya atas izin Allah? Nah, kita mau tidak mau memperbanyak sholawat. Sholawat itu sudah fungsinya ganda. Fungsi utama di akhiratnya jelas dapat syafaat, sehingga kita terlindungi, ada asuransinya dari Rasulullah. Yang kedua, kebutuhan hajat di dunianya di ACC semua. Nah, jadi hanya dengan modal lambene lho bos, kan sholawat. Kita lambene nak kan gibah, kan rasane salah sedina songe. Pani gitu kan, tapi begitu sholawat tuh keluh. Padahal cuma setengah jam loh. 100.000 itu setengah jam. Ya betul. Gosipnya bisa berjam-jam, luar biasa loh Kak Camul ini. Betul. Seru banget loh. Oke, tadi pertanyaannya Pak Ustadz adalah kalau udah tahu kamu mau apa enggak? Gitu, mau ngerjain apa enggak? Sekarang setelah dengerin Sasi Soma, kamu mau ngerjain apa enggak? Nggak usah tanya yang lainnya, tapi kamu mau atau enggak? Mudah-mudahan mau ya Kaca Muda. Jadi biar bermanfaat buat kehidupannya Kaca Muda Jogja juga. Apa yang pengen kamu lagi incer atau lagi ingin kebaikan dalam hidup, ya bersolawatlah ke Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih Mas Dayadi yang sudah bantuin. Terus teman-teman Kaca Muda Jogja bisa lihat lewat Facebooknya Ustadz Munif Tauhid untuk Sasi Soma hari ini, dan juga nanti akan ada di podcastnya Sasi Soma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Jogja and you, and bye-bye. Quiero